Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Rosyana Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum fisika dasar 2 yang berjudul Jembatan Wheatstone dengan kode F7. Abstrak. Praktikum mengenai jembatan Wheatstone khususnya untuk menentukan maupun mengukur nilai suatu hambatan yang tidak diketahui besarannya. Latar belakang. Teori ini ditemukan oleh Samuel Hunter Christie dan dipopulerkan oleh Charles Wheatstone. Rangkaian ini umumnya dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk persegi. Rangkaian-rangkaian jembatan dipakai secara luas untuk pengukuran nilai-nilai komponen karena rangkaian jembatan membandingkan nilai komponen yang tidak diketahui dengan komponen yang diketahui secara tepat, maka ketelitian pengukurannya kemungkinan sangat tinggi. Tujuan dari praktikum ini yaitu memahami prinsip jembatan Wheatstone dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, mencari tahu hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Permasalahan. Bagaimana memahami prinsip jembatan Wheatstone dengan menggunakan simulasi, dan yang kedua, bagaimana cara mencari tahu hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Kemudian, ini merupakan rumus untuk mencari hambatan pada jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone atau juga disebut dengan star delta. Kenapa dinamakan star delta? Karena pola rangkaian pada jembatan Wheatstone menyerupai bentuk bintang. Dengan rumus mencari RA yaitu pada gambar R1 dikali R2 dikarenakan garis RA diapit oleh garis R1 dan garis R2, kemudian dibagi dengan R1 ditambah R2 ditambah R5 dikarenakan garis RA berada di lingkup segitiga R1, R2, dan R5. Kemudian sama dengan RB. RB dia apit dengan R1 dan R5 sehingga R1 dikali R5 dibagi dengan R1 ditambah R2 ditambah R5. Begitu pula dengan RC yang diapit dengan R2 dan R5 sehingga dibagi dengan R1 ditambah R2 ditambah R5. Kemudian untuk mencari RB3 yaitu rumusnya adalah RB ditambah R3. Kemudian ada RC4, rumusnya adalah RC ditambah R4. Dan I per RB3 C4 sama dengan I per RB3 ditambah I per RC4. Dengan R total ialah hasil perhitungan RA ditambah dengan RB3 C4. Kemudian lanjut ke pengambilan data. Di sini pengambilan data saya menggunakan aplikasi pada PET Simulator. Ini merupakan rangkaian dari teori hukum jembatan Wheatstone. Ada baterai sebagai tegangan, kemudian ada R1, ada R2, kemudian ada R3, ada R4 dan juga R5 dengan R1 sebesar 60, R2 50, R3 sebesar 40 ohm, R4 30, R5 20 ohm, dan tegangan baterai kita atur awal sebesar 20 ohm serta keluar nilai arusnya sebesar 0,05 ampere. Kemudian kita ubah tegangan baterainya menjadi 8 karena kelipatan 2. Kita ubah menjadi 4 tegangan baterai dan keluar kuat arusnya sebesar 0,08 ampere. Kemudian kita atur 26 dan keluar sebesar 0,58. Kita atur lagi sebesar 28 volt, kemudian keluar hasilnya
sebesar 0,63 ampere. Dan terakhir itu kita atur sebesar 30 volt. Dan yang terbaca itu sebesar 0,68 ampere. Ini merupakan rangkaian arus dari teori jembatan Watson. Sekian. Kemudian lanjut ke pengolahan data. Diberikan data oleh asisten praktikum, yaitu adalah resistor 1 sebesar 60 ohm, resistor 2 sebesar 50 ohm, resistor 3 sebesar 40, R4 sebesar 30 ohm, dan R5 sebesar 20 ohm. Kemudian dengan epsilon atau V itu adalah 2 dengan penambahan 2 sampai dengan 30, sehingga didapatkan epsilon sebagai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, dan 30. Kemudian lanjut ke analisa data. Ini merupakan tabel di mana hasil pengukuran arus yang dilakukan menggunakan aplikasi PET simulator. Kemudian ini merupakan langkah perhitungan menggunakan teori jembatan Watson. Diketahui ada R1, R2, R3, dan R4 serta R5 dan besarnya masing-masing. Untuk mencari RA sama seperti konsep awal, yaitu melihat garis A ini diapit oleh garis R1 dan R2 sehingga didapatkan hasilnya sebesar 23,076 ohm, RB sebesar 9,230 ohm, dan RC sebesar 7,69 ohm. Kemudian hasil penghitungan RB3 ialah RB ditambah R3 dengan angka sebesar 49,23 ohm. Dan juga hasil dari RC adalah 37,69 ohm. Kemudian untuk mencari R total, yaitu ada I dibagi RB3 ditambah I dibagi RC4. Hasilnya didapat itu sebesar 21,3. Kemudian dijumlahkan dengan hasil RA sehingga didapatkan hasil R total menggunakan rumus jembatan Watson sebesar 44,4 ohm. Ini merupakan tabel grafik yang saya buat secara manual menggunakan kertas milimeter blok, namun menggunakan perhitungan dari Excel. Y-nya sendiri di sini didapatin sebesar 0,0225x ditambah 0,0027. Ini merupakan pengukuran untuk mencari kuat arus maksimum atau I max. Didapatkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian lanjut ke perhitungan regresi linear. Karena di sini nantinya perhitungan R total akan dibandingkan dengan perhitungan regresi linear. Seperti ini tabelnya, ada data ke I, ada data X, data Y, data X kuadrat, dan data X dikali Y. Kemudian jumlah data itu ada 15. Sigma 15 data ke I untuk jumlah X itu ada 240. Kemudian sigma 15 data ke I untuk jumlah Y ada 5,44. Dan sigma 15 data ke I untuk jumlah X kuadrat adalah 4960. Dan untuk sigma 15 data ke I untuk hasil X dikali Y sebesar 112,24. Kemudian lanjut ke dalam perhitungan regresi linear. Ini merupakan rumus untuk perhitungan regresi linear, yaitu untuk mencari A1 dan A0. Yang
mana rumus A1 sebagai berikut dan rumus A0 sebagai berikut, sehingga didapatkan jumlah A1 sebesar 0,0225 dan A0 sebesar 0,0027. Kemudian nilai A1 akan kita bandingkan dengan 1/R, sehingga untuk mencari R secara regresi rumusnya ialah I per 1/A1, sehingga didapatkan nilai R yaitu sebesar 44,44. Kemudian lanjut ke pembahasan. Berdasarkan hasil perhitungan secara teori jembatan Wheatstone dan dibandingkan dengan rumus perhitungan regresi linear, diperoleh nilai R keduanya adalah sama. Namun pada perhitungan secara teori digunakan konsep pembulatan pada angka. Dikarenakan hasil yang diperoleh secara teori maupun regresi adalah sama, sehingga tidak dilakukan perhitungan error. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang saya dapat, yaitu nilai R total secara teori maupun eksperimen adalah sama. Kemudian diperoleh nilai arus maksimum menggunakan rumus atau teori dari jembatan Wheatstone. Kemudian tidak ada nilai percent relative error dikarenakan hasilnya sama secara teori maupun eksperimen. Kemudian lanjut ke saran. Saran saya hanya satu, ialah teliti dan berhati-hati dalam mengolah data, karena kan ketika kita salah menginput data, hasil yang kita dapatkan bisa salah semua. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.